Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Ya pun. alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya Bapak Ibu mempresentasikan hasil tugas saya belajar selama di guru penggerak. Di sini tugasnya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tentang teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu selama ini kita mengajar apakah posisi kontrol kita itu yang mana. Nah, di sini ada stimulus. Kalau yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Di sini di sebelahnya ada teori kontrol dunia. Kalau yang di stimulus respon realitas kita kebutuhannya sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah teori kontrol Bapak Ibu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Karena teori kontrol ini berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap murid kita. Kita itu mengontrol murid itu seperti apa posisinya, seperti itu ya. Kemudian lanjut, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita mengarahkan bahwa anak-anak itu bisa melakukan disiplin positif. Sebenarnya setiap anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik, maksudnya motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan setiap murid itu kalau melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan, punya alasan. Jadi nanti di sini kita akan belajar memahami bagaimana cara kita menciptakan disiplin positif kepada untuk anak-anak. Sini ada nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sudah tentu ya Bapak Ibu semua sudah tahu ada 5 ini. Kemudian ada sebelahnya itu primary years, program PYP, ada toleransi, rasa hormat. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada di dalam anak atau murid kita Bapak Ibu ya. Tinggal hanya mereka itu terkontrol tidak seperti itu. Murid-murid ini sudah dialami dulu. Kemudian keterampilan hidup. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga perlu kita pahami Bapak Ibu sebagai guru. Terkadang Bapak Ibu, bukan terkadang, memang udah sering pasti di kelas itu ada aja anak yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Artinya mereka itu bikin masalah lah bahasa kita itu ya. Anak itu begini, anak itu begini.
Nah, sebenarnya yang perlu pertama kita lakukan adalah melihat kebutuhan dasarnya anak tersebut, bukan langsung menghukum, bukan langsung begini begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan teori seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu kebutuhan dasar yang ada pada anak itu. Apa nih yang kurang? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Kemudian kasih sayang. Nah, ini ya perlu diperhatikan. Rasa terima dipedulikan oleh keluarganya, bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian penguasaan, harga diri. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Jadi kadang anak-anak itu pengennya belajarnya modelnya begini, dia nggak suka, misalkan dia nggak suka belajarnya mendengarkan guru menerangkan terus seperti itu, berarti dia punya pilihan ya. Berarti kita harus sadar nih dengan kebutuhan anak ini seperti apa. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, menurut saya Bapak Ibu ya, anak SMP ini kan masih ada fase kekanak-kanakannya ya, walaupun kadang ada yang sok dewasa, sok gagah gitu. Ini loh saya udah bisa apa-apa. Tapi yakin dalam satu kelas itu mayoritas pasti ada anak itu yang pengennya suka senang-senang. Istilahnya masih kodrat alamnya, rasa bermainnya itu masih ada, jadi pengen senang-senang. Jadi sebisa mungkin kita tahu kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman. Hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Kemudian kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut, contoh penerapan 5. Nah ini Bapak Ibu, contoh posisi kontrol kita sebagai guru ya. Di sini ada sebagai pemantau, sebelahnya ada sebagai manajer. Nah, kalau sebagai pemantau, di sini kasus ya. Jadi begini Bapak Ibu, di sini kita akan berdiskusi mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang terjadi di kehidupan nyata kita. Dan bagaimana sih langkah seperti apa yang harus kita lakukan, seperti Bapak Ibu ya. Dan saya berharap jangan sampai lagi terjadi ada Bapak Ibu ya, maaf ya Bapak Ibu ya, maaf sekali. Jangan sampai kita anak-anak yang mulus segala macam dibawa ke kantor nulis di lantai. Itu sedih saya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya karena di sini sebenarnya seperti itu kembali ke diri kita. Karena memang tugas kita kan yang menuntut anak itu, bukan anak itu harus menuruti kita menuntut anak untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi karena itu tadi ya Bapak Ibu, jadi harus perlu kita ketahui ada posisi-posisi seorang guru yang harus kita berbuat seperti itu. Di sini ada pemantau. Nah, kasusnya di sini contohnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara setiap Senin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau posisi kita sudah pemantau, lihat di sini contohnya. Kamu sedang melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan antara posisi sebagai pemantau dan manajer. Kemudian kasus yang kedua, murid tidak memakai atribut. Oh ini sudah ya. Ini sama kasusnya, tapi posisinya di sini ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah dan ada teman. Kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Tuh kalau ada anak-anak yang nggak pakai atribut. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah,
Berapa kali nak bapak ibu itu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Berarti kan dia membuat anak itu merasa bersalah karena dia nggak pernah pakai atribut. Kemudian sebagai teman, ayo dong nak ikutin aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, posisi ini adalah sebagai teman. Nah, sekarang saya ada pertanyaan bapak ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira apa ya kalau kalimatnya seperti ini? Sebagai pemantau atau sebagai teman gitu ya. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan hal ini? Nanti ada tahap-tahapnya ya bapak ibu. Nanti dikasih tahu. Ayolah duduk. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, sekarang materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, bapak ibu, keyakinan kelas ini merupakan suatu budaya positif yang harus kita budayakan di sekolah kita. Kenapa? Karena selama ini anak-anak itu tahunya cuma peraturan sekolah itu aja. Tapi kalau keyakinan kelas ini itu memang dia berupa peraturan, tapi menjalankannya itu bukan berdasarkan takut karena takut dihukum, bukan. Tapi kalau keyakinan kelas ini memang kesadaran anak itu menjalankannya. Jadi keyakinan kelas ini dibuat adalah kesepakatan yang dibuat murid-murid sendiri. Mereka buat sendiri, mereka yang akan mematuhinya atau melakukannya seperti itu. Kemudian, nah ini cara pembentukan keyakinan kelas. Saya kemarin udah buat di kelas 7D. Jadi caranya itu membuat kesepakatan kelas itu saya jelaskan dulu kira-kira tentang apa saja yang harus dibuatkan kesepakatan kelas. Nah, biasanya itu saya kemarin buatnya itu ketika anak itu memang ada masalah di kelas. Jadi saya tanya, kemarin kan ada anak kelas 7D yang jajan lewat jendela. Nah, jadi saya ngobrol dengan anak-anak, saya ngomong, perbuatan yang sudah dilakukan kawan-kawan kalian di kelas kira-kira itu melanggar peraturan enggak? Nah, melanggar Bu. Nah, terus sekarang kira-kira kesepakatan apa ya yang harus kita buat supaya teman-temannya nggak jajan lagi di jendela? Jadi kita buatkan pertanyaan yang timbul, yang memancing anak itu untuk membuat peraturan sendiri gitu, sehingga diyakini sama dia, sehingga disepakati oleh semua murid. Jadilah dia keyakinan kelas. Jadi itu Bapak Ibu hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin kawan-kawan boleh ada yang menanggapi. Siapa tahu kawan-kawan ada punya pertanyaan tentang Bu, saya punya anak, menemukan anak punya masalah seperti ini. Nah, itu seperti apa? Posisi kontrol seperti apa? Kemudian kita diskusikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan baik seperti itu. Silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan. Iya, Bu, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penyampaian dari Bu Nafis tentang pemaparan disiplin positif. Jadi banyak yang sudah di-share tadi terkait dari permasalahan di sekolah kita ya Bu. Misalkan hari Senin, ya dari Senin ke Senin seperti itu gitu ya. Kita berusaha agar tidak menjadi posisi penghukum, karena selama ini kan kita selalu menjadi posisi penghukum, baik itu misalkan secara lisan ataupun secara tindakan. Jadi mungkin kedepannya kita sama-sama mencarikan solusi terbaik gitu ya, dengan karakteristik siswa kita yang seperti ini, yang unik seperti ini. Bagaimana level itu kita naikkan dari posisi penghukum, kita naikkan lagi misalkan ke posisi pemantau ataupun nanti ke posisi manajer, begitu ya.
Mungkin cukup dari saya, nanti teman-teman yang lain bisa kita saling saling tukar pikiran agar permasalahan itu kayaknya sudah anak-anak belum timbul rasa dalam dirinya itu untuk oh ya saya hari Senin wajib atribut lengkap. Dan dengan dihukum juga anak belum menimbulkan efek jerah. Jadi seakan-akan posisi itu tidak menimbulkan efek sama sekali, tidak ada jerah sama sekali gitu. Cukup Bu Nabil. Terima kasih Bu Sukmana Homsun atas tanggapan dan tambahannya. Ibu Kepala Sekolah mau menanggapi Bu, silakan. Ya, baik ya. Maaf ini Pak Sugi di depan. Iya. Beri aplaus dulu lah buat Bu Nafisa ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nafisa atas diseminasi atau penyebaran informasi, penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif yang memang harus hadir dalam sekolah. Terkait apa yang disampaikan oleh Bu Sukmana Homsun, ini adalah lagi-lagi sebuah mimpi. Mimpi itu tidak hanya keinginan kita terhadap murid gitu ya, tapi keinginan kita terhadap rekan-rekan juga bisa jadi mimpi. Bagaimana kawan-kawan guru bertindak di posisi tadi yang sudah disampaikan Bu Nafisa, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Masing-masing kita sekarang berada di posisi mana? Kalau menurut tingkatan ini juga kalau kita cermati, tingkatan yang paling baik di posisi mana? Apakah di posisi penghukum? Coba kita belajar dari yang sekian tahun sudah kita lewati. Apakah ketika kita di posisi kontrol sebagai penghukum, berubahkah anak-anak kita? Maybe yes, maybe no gitu ya. Berapa lama bertahan gitu? Bisa jadi dia bertahan selama ketemu kita. Begitu sudah keluar, sudah lulus, ternyata berubah lagi gitu ya. Atau bisa jadi karena kita ngajar di kelas itu, ganti guru, berubahnya beda. Jadi apakah benar kontrol posisi penghukum ini bisa menjadi pribadi kita gitu ya? Jadi harapannya tadi yang disampaikan Bu Ocun, kita semua saling berkolaborasi. Harapan saya juga demikian. Kita semua saling belajar. Kita cermati bareng-bareng. Di posisi kontrol yang manakah yang paling baik? Apakah sebagai manajer, gitu ya? Manajer tadi kuncinya di mana? Kita merefleksikan apa tindakan siswa ini dengan bertanya kurang lebih apa kesalahan yang sudah kamu lakukan, nak? Gitu ya. Nah, menurutnya untuk kesalahan itu sebaiknya seperti apa gitu kan? Atau 3 posisi yang lain, sebagai sahabat kah kontrolnya, atau sebagai pemberi perasaan bersalahkah gitu. Mungkin kita itu banyak termasuk saya gitu ya, jangan-jangan saya sudah merasa benar nih gitu ya. Tapi selama yang terjadi saya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Kamu ini nak tolong sih nak, hari ini ngertiin ibu deh, jangan berbuat ulah deh gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan hari Senin tadi, atribut siswa, kira-kira kita baiknya di posisi mana? Gitu ya. Maka kalau tadi melihat intrinsik, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, maka untuk budaya positif ini atau disiplin positif atau keyakinan kelas yang direalisasikan itu harapannya intrinsik yang muncul. Jadi hadir memang dari hati siswanya, termotivasi dari dalam dirinya, bukan karena diupah sama gurunya. Upah apa? Paling rendah ucapan makasih nak, kamu anak baik deh nak. Itu sebenarnya sudah motivasi ekstrinsik itu. Nah yang paling baik adalah bisa menghadirkan intrinsik. Kira-kira nanti coba siapa tahu ada dari kawan-kawan kita di sini Bu Nafisa punya trik dengan anak-anak kita yang kaitannya sama Bu Ocun tadi ya.
Gimana nih anak-anak yang atributnya selalu, kita selama ini memberikan punishment, saya bilang punishment sebenarnya ya, penghukum tadi kita ya, dengan berdiri anak-anak di depan. Kalau dicermati, kita pingin anak ini malu sebenarnya, tujuan kita itu mempermalukan dia, atau kontrol yang tadi itu, pembuat rasa bersalah, ya, atau penghukum gitu, penghukum ya lebih tepatnya. Kalau berdiri di depan yang mana sih? Penghukum ya. Kayaknya lebih ke sana ya kontrol kita ya, kalau kita analisa ya, sebagai penghukum gitu. Jadi anak-anak berdiri di depan. Coba kita cermati, apakah sudah baik? Apakah itu akan mengubah motivasi intrinsik anak-anak untuk besok melengkapi atributnya? Coba, kira-kira ada yang ulang lagi nggak tuh? Senin dihukum. Senin berikutnya tetap berdiri di depan lagi karena nggak ada atribut. Masih ada? Masih gitu ya. Jadi ini perlu dilihat juga ya, maka kadang-kadang perlu ngobrol empat mata, mungkin karakter anak kan beda-beda, ya. Jadi harapannya kita semua, saya berharap selaku pimpinan apa yang disampaikan Nafisa tadi, disiplin positif, restitusi itu tingkatan terakhir itu ya. Jadi sampai anak itu bisa menemukan dan melaksanakan kesadarannya untuk mengubah apa yang tadi itu belum baik menjadi diperbaiki, gitu ya. Paling tidak di posisi apa kita selaku guru untuk menghadirkan motivasi intrinsik anak ini, coba kita bareng-bareng. Memang saya pernah sampaikan kepada Bu Nafisa, sedih rasanya saya itu melihat buku di lantai aja sedih banget. Melihat buku di lantai saja, buku kita, buku apa baca bilang itu rasanya sedih banget gitu ya. Bukan dalam posisi lagi mau belajar bareng, belajar kan ada tipe yang glosor ya, bukan itu maksud saya. Tapi buku itu tanpa sebab dan apa-apa di bawah, saya ngerasa ya Allah rendahnya ilmu gitu. Jadi sedih betul ketika, nah pun termasuk seperti yang diceritakan Bu Nafisa tadi. Ada sebagian kawan kita mungkin niatnya ingin memberikan efek jerah, tidak mengulangi lagi. Tapi saya tuh sedih betul sampai bahasa ini hati saya berdesir gitu ya, Allah kok seperti ini gitu. Kenapa sih kalau memang harus kita nunggu dia lengkap nulis, dudukkan di meja gitu. Di kursi guru siapa yang kosong, nah duduk situ. Ingat Bapak Ibu, tadi ada berapa? Ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 juga. Gitu ya. Jadi anak itu ingin merasa diterima dan merasa disayang itu dasar. Kalau dasar harus seperti makan, seperti orang makan nasi. Kita nggak makan tanpa niat puasa, rasa laparnya akan lebih luar biasa dibanding ketika niat berpuasa. Makan itu kebutuhan dasar manusia, berpakaian ini kebutuhan dasar manusia. Pun rasa disayang oleh Bapak Ibu Dewan Guru ini juga sebuah kebutuhan dasar manusia. Maka ketika kita bersikap yang merasa anak itu tidak disayang, maka berarti kita sudah melukai, bahkan mengurangi gitu ya kebutuhan dasar murid kita sebagai manusia. Rasa diterima, kadang-kadang kita kalau udah kesal sama murid kelihatan betul gitu ya. Jadi mungkin si siswa merasa, oh, saya udah gak diterima lagi sama guru saya. Berarti kita sudah melukai prinsip atau kebutuhan dasar sebagai murid, yaitu rasa diterima sebagai seorang murid. Banyak lagi yang lainnya tadi, ada 5 ya kebutuhan dasar. Jadi saya yakin kalau kita semua Bapak Ibu SMP 1 Wonosobo berupaya mempunyai progres, bersikap, terserah lah ya, kata lingkungan sekitar siswa kita ini unik gitu ya. Tapi kalau kita orang dewasanya kompak, berusaha memperbaiki diri, berusaha memperbaiki kalimat, sikap, karena tujuannya ingin menghadirkan pengalaman belajar yang baik, dan paling nggak kita motivasi lah diri kita. Saya ingin dikenang baik oleh anak-anak kita. Paling tidak itulah. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan saya ingin dikenang baik, mudah-mudahan kita juga menghadirkan sikap, lisan, pribadi yang baik juga ke anak-anak kita. Gitu. Jadi terima kasih Bu Nafisa untuk hari ini, Bu Homsun. Mungkin kita akan lakukan diskusi-diskusi lagi terkait dengan bagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kalau nanti ada kawan yang lain, Bu saya udah nyoba, anak itu saya ajak begini loh, ternyata dia, atau di sini ada guru BK-nya nih, boleh lah nanti disampaikan ya.
Jadi gimana nih, saya pernah ajakin ngobrol gini-gini, oh saya berarti kemarin tuh bersikap di posisi kontrol sebagai guru ini, dan itu berhasil gitu ya. Jadi di sini di ruangan ini kita saling berbagi pengalaman, karena bisa jadi antara satu dengan yang lain ini punya pengalaman unik yang berbeda-beda, yang itu semua bisa kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang berdampak dan menyenangkan. Ini hal yang sangat dasar, yang menyenangkan buat murid untuk dikenang seumur hidup mereka, gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bercerita untuk menambahi penguatan dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Oco terkait dengan siswa. Mungkin Pak Suki terkait dengan siswa yang atributnya, kita di situ temanya tadi ya. Saya jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Nafisa sebagai penambahan refleksi kita semua bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafisa, tolong ke bagian tadi apa? Hukuman, kayak menarik itu tadi. Yang tiga tadi. Hukuman sebagai teman. Ya. Nah, sebetulnya di situ bukan, kita nggak bisa milih dari salah satu. Kalau di tempat kita nggak bisa milih salah satu, itu nggak bisa. Sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Sebetulnya kalau yang kita terapkan, sebetulnya ini kita terapkannya itu dari ujung. Ini naluri seorang guru, tetap dia sebagai teman dulu. Setelah itu nanti naik ke membuat merasa bersalah, terus terakhir. Ini nggak bisa, kalau kita suruh milih nggak bisa. Sebagai penghukumannya juga nggak bisa. Jadi kalau di tempat kita sampai satu Wonosobo, kita tetap akan dari ujung ke tengah dan pinggir. Ini semua kayaknya ada juga sih yang langsung nomor satu ini penghukum ada. Saking ininya ya. Tapi memang tetap kalau yang Bapak Ibu kita semua lakukan, memang biasanya tetap anak itu dinasihatkan dulu sebagai teman ya, kita sebagai teman, terus nanti yang di tengah sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir pasti yang terakhir nyampe juga anak itu ya. Seperti yang tadi itu ya, atribut pada saat upacara, memang kita kan cenderung ke yang pertama penghukum ya. Nah, kalau yang kedua kita lakukan sebetulnya sudah, yang kedua juga sudah, dan yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah terus yang tapi yang memang agak hampir belum kita temukan di siswa kita itu yang bagian ini, coba Bu, yang inama X tadi. Nah, inama X, nah tadi ini apa tadi? Yang keluar dari diri dia sendiri. Ini ya, pokoknya saya ingatnya yang namanya X tadi ada dua. Motivasi yang muncul dari diri dia. Nah ini sepertinya Bapak Ibu, kalau kita amati mengenai siswa kita yang intrinsik ini aja sangat susah. Mungkin 20% dari siswa kita udah senang banget ya. Kenapa? Biasa kalau kita di kelas tuh sering tanya. Sebelum kita tanya, anak suruh tanya dulu ya. Itu kan artinya sebenarnya pengen kita gali yang dari anaknya itu. Nah, tanya pasti hampir satu pun nggak ada. Nah, ini dari ini kita melalui PR kita nih luar biasa ya, dari anaknya itu. Untuk supaya dia ngomong aja loh, ngomong duluan gitu. Ini yang hampir belum terjadi. Tapi ya ini memang tugas kita untuk yang in. Kalau yang X itu mungkin, kalau yang in aja belum, mungkin yang X yang dari luar. Mungkin juga dari dalam dia nggak ada, tapi dari luar mungkin ada. Mungkin dari luar ini banyak ya Bu. Untuk
ekstrinsipnya. Kalau saya cenderung ke intrinsipnya, dari diri anak itu dulu. Nah, sebetulnya dikit aja dari anak itu, dari pada saat kita tanya, nak berikan, coba nak bertanya tentang materi, dia mau ngomong aja, sebetulnya itu udah bagus sebetulnya. Nggak harus yang gini, enggak. Apalagi kok terlalu jauh seperti gurunya itu sebenarnya jangan sampai. Karena yang kita lupa itu anak ini dengan diri kita itu beda. Jangan harapkan anak itu bisa bersikap seperti kita. Jangan harapkan seperti itu. Ya kalau kita ngerti nih, ada sampah kita ambil kita ini, itu kita ngerti, paham. Tapi kalau anak kan nggak harus dikasih tahu. Nah itu nak ambil sampah kan gitu. Ya itu memang kita harus selalu seperti itu. Memang karakter anak dan karakter kita itu memang jauh beda, sangat jauh. Nah jadi di situ kita nggak boleh jenuh. Nggak boleh terus. Oke, cukup ya buat saya. Mungkin waktu ini, ya Bapak Ibu yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Sugi. Bagaimana Ibu, Bapak yang lain masih ada yang mau menanggapi tentang posisi kontrol ini? Terakhir saya mau berbagi pengalaman nih Bapak Ibu, kalau nggak ada yang mau lagi yang menanggapi. Di sini saya pernah melakukan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Jadi untuk menangani permasalahan anak itu, kalau saya pribadi ya, setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, jadi saya ketika menemukan masalah, anak itu langsung saya panggil. Saya coba nih menerapkan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak ini Bapak Ibu yang di sebelah kanan. Nak, berbuat salah itu wajar. Terus ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita beri motivasi dulu Bapak Ibu ya. Kemudian tahap selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi melalui pertanyaan yang memotivasi anak sehingga dia menyadari kesalahannya seperti itu dan kedepannya untuk melakukan yang lebih baik. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini sangat perlu sekali kan kalau kita ini buat keyakinan kelas di kelas kita. Sebenarnya nggak harus wali kelas ya Bapak Ibu, setiap guru mata pelajaran sebelum memulai pelajaran itu usahakan harus buat kesepakatan kelas. Ayo anak-anak kita berkesepakatan kelas dulu apa? Minimal 3 aja. Kelas bersih sebelum belajar, kemudian apalagi dilarang makan dan minum atau dilarang berbicara seperti itu saat guru menjelaskan atau mengerjakan tugas tepat waktu. Minimal 3 aja apa aja dengan kesepakatan kelas. Nah, dan jadi nanti kalau siswa itu bermasalah pada saat waktu kita sedang di kelas, jadi kita bisa panggil melalui kita diskusi dengan anak itu melalui tahapan-tahapan 3 ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi jangan langsung menghukum gitu ya Pak Sugi ya. Kita usahakan dulu tahap-tahapnya itu seperti itu ya Pak Sugi ya. Ingatkan Bapak Ibu yang lain, Bu Musul mau menambahkan lagi? Cukup. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, terima kasih, sangat terima kasih saya ucapkan lagi kepada Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila saya membuat Bapak Ibu merasa tidak enak ya karena sudah menyita waktu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sikap lisan pribadi yang baik juga anak-anak kita gitu. Jadi terima kasih Bu Nafisa untuk hari ini, Bu Omsun. Mungkin kita akan lakukan diskusi-diskusi lagi terkait dengan
bagaimana tadi yang sudah disampaikan. Kalau nanti ada kawan yang lain, Bu saya udah nyoba anak itu saya ajak begini loh, ternyata dia atau di sini ada guru BK-nya nih, bolehlah nanti disampaikan ya. Jadi gimana nih, saya pernah ajakin ngobrol gini-gini. Oh saya berarti kemarin tuh bersikap di posisi. Jadi di sini di ruangan ini kita saling berbagi pengalaman, karena bisa jadi antara satu dengan yang lain ini punya pengalaman unik yang berbeda-beda, yang itu semua bisa kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang berdampak dan menyenangkan. Ini hal yang sangat dasar, yang menyenangkan buat murid untuk dikenang seumur hidup mereka, gitu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bercerita untuk menambahi. Bu Nafisa, tolong ke bagian tadi apa? Hukuman, kayak menarik itu. Kontrol apa? Ya, itu nggak bisa. Sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Sebetulnya kalau yang kita terapkan, kita terapkannya itu dari ujung. Ini naluri seorang guru, tetap dia sebagai teman dulu. Setelah itu nanti naik ke membuat merasa bersalah, terus terakhir. Ini nggak bisa, kalau kita suruh milih nggak bisa. Sebagai penghukum aja juga nggak bisa. Jadi kalau di tempat kita sampai satu Wonosobo, kita tetap akan dari ujung ke tengah dan pinggir. Ini semua kayaknya ada juga sih yang langsung nomor 1 ini penghukum ada sakit ininya ya. Tapi memang tetap kalau yang Bapak Ibu kita semua lakukan memang biasanya tetap anak itu dinasihatkan dulu sebagai teman ya, kita sebagai teman, terus nanti yang tengah sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir pasti yang terakhir ini nyampe juga anak itu ya, seperti yang tadi itu ya, atribut pada saat upacara memang kita kan cenderung ke yang nomor yang pertama penghukum ya. Nah kalau yang kedua kita lakukan sebetulnya sudah, yang kedua juga sudah, dan yang ketiga ya Bapak Ibu ya, kan di siswa kita itu yang bagian ini coba Bu yang inama X tadi. Nah, sepertinya Bapak Ibu kalau kita amati mengenai siswa kita yang intrinsik ini aja sangat susah. Mungkin 20% dari siswa kita udah senang banget ya. Kenapa? Biasa kalau kita di kelas tuh sering tanya, sebelum kita tanya anak suruh tanya dulu ya. Itu kan artinya sebenarnya pengen kita gali yang dari anaknya itu. Nah tanya anak pasti hampir satu pun nggak ada. Nah jadi dari ini kita namanya PR kita ini luar biasa ya, dari anaknya itu. Untuk supaya dia ngomong aja loh, ngomong duluan gitu, ini yang hampir belum terjadi. Tapi ya ini memang tugas kita untuk yang in. Kalau yang X itu mungkin, kalau yang in aja belum, mungkin yang X yang dari luar. Mungkin juga dari dalam dia nggak ada, tapi dari luar mungkin ada. Mungkin dari luar ini banyak ya Bu. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you, and you? Fine, thank you. Oke, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas ya Nak ya. Sebelumnya kalian sudah ada yang pernah buat belum kesepakatan kelas? Belum, Miss. Belum pernah. Oke. Terus kira-kira apa sih kesepakatan kelas itu? Sama nggak dengan peraturan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Sama dengan peraturan? Berbeda. Kenapa berbeda?
biasanya kalian hanya mematuhi, ya. Biasanya didasari oleh rasa takut. Kalau tidak mematuhi peraturan, maka seperti itu kan pikirannya muncul di pikirannya. Nah, tapi kalau kesepakatan kelas ini memang berupa peraturan, tetapi wajib dipatuhi, kemudian diyakini di dalam hati berdasarkan motivasi kita, seperti itu ya. Jadi kesepakatan kelas adalah apa tadi? Peraturan, termasuk apa itu? Disiplin ya, disiplin positif yang harus, atau peraturan yang harus kita jalani atau kita yakini. Biasanya kalau sudah yakin itu didasari oleh rasa kesadaran diri, nah ya. Jadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu tadi peraturan ya, peraturan. Itu yang harus kita yakini. Kira-kira apa aja sih contohnya peraturan di kelas? Ini Miss buatkan di rumah ya. Kalau di rumah ini kira-kira apa sih perintah dari orang tua yang harus disepakati oleh anak-anak dan juga penghuni rumah? Biasanya apa? Mencuci piring setelah makan, dan kita harus mencuci piring setelah makan. Kalau aturan, kalau peraturan, cucilah piring setelah makan. Jadi kita ganti bahasanya mencuci piring setelah makan. Beda nggak kalimatnya antara cucilah piring atau cucilah piring setelah makan dengan kalimat mencuci piring setelah makan? Beda nggak? Beda ya. Kalau cucilah piring berarti itu kayak sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Tapi kalau mencuci piring setelah makan berarti harus ada kesadaran dalam diri bahwa kita memang harus melakukan itu setiap hari, seperti itu ya. Nah, sekarang contohnya kalau di kelas seperti apa? Tepat dalam kelas. Contohnya ini kesepakatan kelas ini bisa meliputi dari kebersihan, boleh, kemudian dari disiplin masuk di kelas, disiplin belajar, seperti itu. Apalagi disiplin dalam berperilaku atau etika, apalagi. Nah, sekarang coba buatkan satu contoh aja, apa kira-kira kesepakatan kelas. Kalian pastilah di kelas itu merasakan tidak nyaman, ya enggak? Iya, satu kadang-kadang ada selek sedikit jadi masalah. Itu kan sebenarnya karena mereka tuh belum berbuat apa kesepakatannya, dan juga kesepakatannya belum diyakini sama dia, seperti itu. Ya, apa kira-kira kalau permasalahan itu muncul di kelas bersama temanmu, misalkan ada masalah gitu ya, misalkan cekcok apa, kira-kira itu contoh kesepakatan apa yang belum dia yakini? Misalkan nih, Sophie, dia sama si Zelda berkelompok, tapi Zelda mengatakan bahwa apa yang dikatakan Sophie itu salah. Nah, berarti apa itu? Kesepakatan yang harus dibuat seperti apa? Menghargai pendapat teman atau orang lain. Nah, itu merupakan apa itu? Kesepakatan kan ya? Iya, jadi sama teman tuh nggak boleh apa ya? Nggak boleh ada masalah seperti itu. Hargai apa yang sudah dia lakukan, sudah dia ucapkan, selagi itu hal positif, maka harus kita hargai. Kemudian apa lagi? Disiplin positif kepada guru, misalkan apa? Mengerjakan tugas yang tepat waktu. Itu kan disiplin positif sama guru kan ya, terhadap guru kan ya. Iya, jadi kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Kalau kebersihan, kalau jagalah kebersihan. Itu kira-kira peraturan apa kesepakatan kelas? Peraturan. Karena apa? Kita itu disuruh jagalah. Berarti sudah perintah, kalimat perintah. Tapi kalau buat kesepakatan kelasnya seperti apa kalimat?
menjaga kebersihan kelas. Dari kata selalu berarti itu sudah kita yakini dalam hati kita. Kalau kotor itu nggak baik. Jadi apa kiat kelasnya? Berarti menjaga kelas selalu bersih, menjaga apalagi membuang sampah, selalu membuang sampah pada tempat. Jadi dari kalimat itu sudah berbeda antara peraturan dan keyakinan ke pertanyaan enggak? Enggak ada? Kalau nggak ada, nanti bagikan ini ya, kita berkesepakatan kelas kita, bagikan ini satu persatu. Kemudian kalian tulis apa sih kesepakatan seperti apa yang ingin kalian buatkan untuk kelas ini, ya. Tulis satu orang satu. Nah, nanti setelah kalian selesai tulis ditempel. Nggak usah dikasih nama. Ya, paham ya? Terserah mau dari kebersihan, mau dari apa tadi? Etika dengan guru, apa aja, ya. Miss kasih waktu 5 menit. Iya, tulis di tengahnya. Nanti kalau sudah ditempel anjurannya ini di depannya Sofi. Berapa menit? Berapa menit? Udah ya, Miss tunggu. Nah, silakan ditulis dari sekarang, ayo. Buat keyakinan kelas. Berarti apa yang sudah kalian tulis itu sudah meyakini diri kalian sendiri ya. Harus seperti ini. Nanti kita sepakati lagi. Siapa tahu kan kalian berbeda-beda. Nanti kita sepakati lagi. Ya, boleh konsultasi soalnya kira-kira apa yang dibuat program kelas kita selama ini kita jalani. Mungkin kalian nggak merasa nyaman, temennya di kelas suka ngomong terus, jadi apa gitu. Ya, silakan. Ada yang kesulitan nggak membuat kesepakatan kelas? Di luar ekspektasi ibu ya apa gitu. Kita simpulkan. Kira-kira sepakat nggak? Kita sepakat dulu lagi ya. Dah, yang sudah silakan ditempel. Ayo. Di sini ya tempelnya ya. Nanti setelah kalian tempel kita sepakati baru kita sebelah sini ya. Sebelah sini tempel. Ya, silakan dikumpul. Ditempel.
atau berbuat gaduh ya di saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Sepakat nggak? Sepakat? Berarti kalau sudah dibuat kesepakatan ini berarti tidak boleh lagi ada yang mengobrol saat guru menjelaskan materi. Sepakat ya? Dipindahkan di sini. Oke. Lanjut lagi. Selalu menjaga kebersihan kelas. Kalian pengen kelasnya rapi? Berarti sepakat nggak ini? Sepakat. Oke. Kemudian tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Berarti ini kurang menghargai ya, kurang menghargai guru yang ada di kelas. Jadi bahasanya gimana ini? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran kelas. Nah ini. Kita buat tuliskan aja ya kesepakatannya ya. Yang pertama tadi jangan ribut ketika guru sedang menjelaskan materi kelas. Berarti ini mendengarkan penjelasan guru dengan baik bahasanya ya. Menjelaskan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan kelas. Terus yang kedua tadi apa? Yang ketiga, ini udah ya, ini udah ketika menjelaskan selalu menjaga kebersihan kelas. Ini sama aja, jangan mengobrol saat jam pelajaran. Sama ke yang satu ya, jagalah selalu kebersihan kelasmu. Ini sama. Kemudian ini selalu menghargai guru saat menjelaskan mata pelajaran. Selalu menghargai, berarti sama ya dengan ini ya. Ketika guru sedang menjelaskan, intinya kalau ada guru sedang mengajar, berarti harus mendengarkan, kemudian menghargai ya. Ini sama aja dengan nomor 1 kalau ini ya. Terus selalu piket kelas tepat waktu. Selalu piket kelas tepat waktu. Berarti apa ini bahasanya? Sama nggak dengan kebersihan kelas? Sama ya. Oke. Selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, lanjut yang keempat. Ini udah ya. Jaga kebersihan udah. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Kira-kira sama yang mana itu? Dengan yang nomor 1. Kalau tidur berarti kan otomatis tidak mendengarkan. Malah kita mendengarkan dia tidur ya. Jadi ini sama dengan poin nomor 1. Selalu berpakaian rapi di setiap hari. Nah ini ya termasuk ya. Berarti selalu menggunakan atribut juga toh. Memakai atribut sekolah dengan baik. Ini kelas masih sering ya nak ya. Tidak memakai dasi ya. Oke lanjut, ada lagi. Selalu menghargai pendapat orang lain. Ya ini bagus. Ini selalu menghargai pendapat orang lain ini. Berarti kalau temennya ada berpendapat lain ya, kita harus menghargai. Oke, ada lagi enggak ini? Guru tidak. Jika guru
sudah ada di kelas nanti tidak boleh berisik, sama dengan sama dengan ini menjaga keamanan kelas ya. Menjaga keamanan kelas. Kalau kelasnya nggak aman, maka kita tidak bisa belajar. Belajarnya nggak baik ya. Oke, ini lanjut juga sama keamanan kelas. Bacalah doa sebelum belajar. Terus selalu menjaga kebersihan. Berarti ini terakhir membaca doa sebelum belajar. Berarti ada berapa kesepakatan kita? Jadi kalau yang poin nomor 7 ini tidak cuma hanya jam pertama ya, ketika bel langsung doa, enggak. Kalian membaca doa sebelum belajar ini setiap ganti mata pelajaran. Jadi begitu guru sebelum guru memberi salam, doa dulu ya. Tapi biar enggak merusak suasana dengan merusak suasana kelas samping, jadi berdoa adalah biasa seperti itu ya. Karena ini sudah menjadi kesepakatan ke kelas. Jadi ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita buat hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk diri kalian. Jadi 7 kesepakatan ini harus kita sepakati bersama ya. Oke. Saja nak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.